sudah bisa belajar tadi, Bu. Yakin? Pasti ya? Pasti bisa. Orang pintar. Oke. Masih cuma buku, di atas meja hanya ada satu kertas sekarang untuk poin. Waktunya 40 menit dimulai dari sekarang. Itu apa itu? Apa, Bu? Enggak, Bu. Tadi mau ke bolpen, Bu. Bolpen saya habis tadi. Udah bisa. Sudah, Bu. Ada naik antara gawe. Ya, Bu. Harus juga. Ya, Bu. Ya, Bu. Mbak, lima sih mbak. Yang mana? Sekarang. 5.000 ya. Ini uangnya mbak. Makasih ya mbak. Oh balik itu balik. Makasih mbak. Mesti dari kokane kalau foto tikus-tikus nakal ini. Loh, loh ini sandalku mana? Mas, lihat sandalku nggak? Wah, jangan-jangan diambil. Mas, Ya, Bu. lihat sandalku nggak? Kamu Enggak. ambil ya? Enggak, saya cuma mau cuci sampah di sini. Oh. Loh, terus pulang make up pakai apa ini? Kasih rakyat nih. Nah, coba-coba rakyat. Kayak korupsi aja kenapa? Lumayan beli mobil baru, rumah baru. Lumayan bro. Sebenarnya KPK itu nggak usah repot-repot ngurus masalah hamba. Kenapa? Karena dari opsi-opsi yang tidak jelas, karangan-karangan yang tidak jelas. Jadi ngapain repot-repot? Sebelum persidangan saya tutup, saya selaku hakim di sini memutuskan bahwa saudara Hans terbukti bersalah atas tuduhan korupsi dan pencucian uang perusahaan sebesar 2 triliun dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan juga denda sebesar 80 miliar. Demikian persidangan hari ini, saya tutup, selamat siang. Sebelum persidangan saya tutup, saya selaku hakim di sini memutuskan bahwa saudara pertama terbukti bersalah atas tuduhan mencuri sandal dengan hukuman 5 tahun penjara. Sekian persidangan hari ini, selamat siang.
Teman-teman, jadi ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan progres penanganan perkara ya dari hasil operasi tangkap tangan, yaitu dugaan tindak pidana korupsi, dalam hal ini pemberian kepada hakim PT UN di Medan yang beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan beberapa tersangka ya, termasuk ada pengacara, kemudian juga ada hakim ya. Nah, berkaitan dengan itu kemarin KPK penyidik melakukan pemeriksaan baik kepada tersangka maupun kepada saksi. Lalu kemudian disimpulkan dari hasil gelar yang dilakukan telah ditemukan dua bukti permulaan yang cukup, yang kemudian kita simpulkan bahwa ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi ya yang diduga dilakukan oleh OJK. Kepada tersangka OJK diduga melanggar pasal 6 ayat 1, kemudian pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 64 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Nah, tadi seyogianya yang bersangkutan dipanggil ya, sebagai tersangka untuk dilakukan pemeriksaan di gedung KPK. Tadi suratnya diantar langsung kepada yang bersangkutan dan kemudian yang bersangkutan dibawa ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka ya Pak Roni. Ya. Nah, sampai saat ini OJK masih menjalani proses pemeriksaan di KPK. Saya kira itu saja yang perlu disampaikan. Bagaimana pekerjaan? Jangan macam-macam ya kalau kerja. Kasihan negaranya. Ya, sidak dilakukan dengan menggeledah laci dan meja petugas pelayanan TKI BNP 2 TKI. Sidak kemudian dilanjutkan ke bagian imigrasi yang mengurus paspor para wisatawan ataupun warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ke-18 oknum yang diamankan ini diduga tengah melakukan praktek pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta guna merayakan Idul Fitri. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pihaknya sangat prihatin atas musibah yang menimpa para TKI, di mana sebagai pahlawan devisa bagi negara, TKI justru mendapat perlakuan seperti pemerasan dan intimidasi. Sementara itu, Kabareskrim Mabespori Komjen Suardi Alius menegaskan para TKI, di mana sebagai pahlawan devisa bagi negara, TKI justru mendapat perlakuan seperti pemerasan dan intimidasi. Sementara itu, Kabareskrim Mabespori Komjen Suardi Alius menegaskan pihaknya berkomitmen bersama KPK dan UKP 4 untuk melakukan penindakan secara tuntas. Sebab Bandara Soekarno-Hatta merupakan etalase atau wajah Indonesia di mata dunia internasional. Sebenarnya ini kita ingin bertujuan ya, memperbaiki proses tata kelola TKI kita. Karena kita lihat banyak sekali permasalahan di dalamnya. Dan kalau kita membiarkan ini terus-menerus, maka impact-nya itu ada pada tenaga kerja kita yang ada di luar negeri.